dalam waktu 3-24 jam kali sejak seperti ini, agar pemilik akun tersebut dan penanggung jawab produk tersebut merespon dengan itu baik, meminta maaf, ataupun boleh bermusyawarah bertemu dengan Mayang untuk klarifikasi kembali. Apabila tidak, ya kita akan melakukan upaya hukum. Oke, Bang, itu kan yang dilaporkan ITE-nya, Bang, ya? Iya. Lalu untuk bahan produk atau termasuk izin BPOM-nya sendiri akan dimainkan juga, Bang? Ya, kita akan minta ditinjau kembali apakah izin BPOM itu asli atau mungkin melalui proses cara-cara yang tidak, cara-cara yang benar apa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi nih, karena banyak yang mention soal penunjukan lawyer atau pengacara barunya si Monyong, ya, anaknya si Dodo, terkait dengan skincare, yang mana dia bilang mukanya berekot setelah memakai produk itu, ya. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Mayang dan Farhat Abbas yang mensomasi pihak skincare T, terutama ownernya yakni Gili Gladys. Dan hal ini pun ditanggapi oleh Mirwansyah SHMH, pengacara kubu Haji Faisal yang juga merupakan pengacara dari Kim Haut dan Ayu Wisya kemarin. Mirwansyah SHMH mengatakan bahwa sebenarnya muka Mayang itu breakoutnya dari dulu, bahkan sebelum pakai skincare. Nah, sesama pengacara, bagaimanakah Mirwansyah menanggapi kehadiran Farhat Abbas menjadi lawyer dari Mayang ini? Yuk kita simak keseruannya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap hentikan jarimu. Saya tanggapi nih, karena banyak yang mention soal penunjukan lawyer atau pengacara barunya si Monyong, ya, anaknya si Dodo, terkait dengan skincare, yang mana dia bilang mukanya berekot setelah memakai produk itu, ya. Kalau menurut saya sih mukanya emang udah berekot dari sononya, ya. Menyalahkan produk, ya, tentu dong yang memiliki produk itu marah-marah, dan sekarang menunjuk pengacara. Setelah saya lihat pengacaranya, oh ternyata pengacara papan atas, ya, sudah tidak asing lagi. Ya, memang Farhat Abbas ini adalah pengacara papan atas dan bahkan sudah bergelar Doktor Farhat Abbas. Namun memang Farhat Abbas ini suka bikin kontroversi dan terkenal dari jalur kontroversi. Farhat Abbas ini adalah mantan suami dari Nia Daniati. Waktu dulu bikin heboh sekali pernikahannya, namun kini mereka sudah bercerai dan Farhat Abbas kemudian menikahi janda lagi. Karena oknum pengacara ini juga, ya, sering kena bully, sering kena hujat sama netizen. Nah, sekarang si Monyong menunjuk dia sebagai pengacara. Menurut saya si Monyong ini, ya, anaknya si Dodot ini sudah pintar, ya, karena memilih oknum pengacara yang satu nasib, satu penanggungan lah sama dia, ya. Ya, sama-sama sering kena hujat, sama-sama sering kena bully. Kenapa? Karena sikap dan perbuatan dia sendirilah yang membuat orang semakin menghujat, ya. Ya, lalu bagaimana tanggapannya? Nah, kemudian menanggapi kasus ini, Mirwansyah SHMH mengatakan bahwa sebenarnya yang harus disomasi adalah Mayang karena mencemarkan nama baik produk. Karena itulah dia menyarankan kepada pemilik produk skincare itu untuk jangan takut dan kemudian laporkan balik si Mayang karena telah mencemarkan nama baik produk melalui media sosial. Dan Mayang tidak menggunakan secara semestinya karena tidak konsultasi dulu. Karena itulah Mirwansyah juga mengatakan bahwa kasus ini tidak akan selesai-selesai karena pihak Dodi Sederajat dan keluarganya akan terus mencari panggung untuk menaikkan pamor dirinya dan menaikkan supaya terus dibicarakan oleh publik. Lalu bagaimana tanggapannya? Katanya si pengacaranya ini sudah melayangkan somasi, ya. Seharusnya yang melaporkan itu adalah si pemilik produk skincare itu, karena tentu dia dirugikan, ya. Perusahaan dia dirugikan, nama baik perusahaan dia juga dirugikan. Apa itu? Karena difitnah, ya, dicemarkan nama produknya, ya.
dan itu melalui media sosial. Harusnya si monyong ini dilaporkan ya, dan tidak usah ditanggapi somasinya si pengacara yang sama-sama sering kena hujat ini ya. Jadi menurut saya perkara mereka ini nggak akan selesai ya, karena mereka memang cari panggung betul dari awal kasus masalah asuh itu. Nah, sampai ini terus bergulir dan ini nampaknya nggak akan selesai. Bahkan ya si Dodot bilang masalah prahara rumah tangganya yang dia bilang itu bukan settingan, pilih jari atau telinga ya. Bahkan ada duit juga katanya, bukti siapa yang bisa membuktikan kalau ini settingan ya. Ya itu terserah kau aja ya, terserah kau aja ya. Yang penting enak kau rasa buat ya kan. Karena kami sudah tidak peduli sebenarnya ya. Karena kau kan cari makannya dari masalah, dari hujatan orang ya. Kau udah gak peduli lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang paling membuat saya bahagia adalah detik-detik akhir putusan pengadilan terkait dengan hak asuh Gala, yang mana Allah membukakan jalan detik-detik terakhir, last minute ya, sebelum putusan ya, terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita ya. Meskipun sejak awal kita sudah sangat optimis dan kita tahu betul bahwa Gala jauh lebih tepat ya berada di pengampuan dan dibesarkan bersama Pak Haji Faisal. Ternyata Allah bukakan jalan, ketahuan deh gimana sebenarnya si DS. Bahkan sebelum putusan dia digugat oleh Mbak Puput ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat ya, terkait dengan gugatan cerai. Dan bahkan di podcastnya Uya Kuya, Mbak Puput secara terang menderang gamblang disampaikan bahwa siapa yang paling tepat untuk mengasuh Gala. Dia menjawab secara netral, Mbak Puput, dia bilang adalah Pak Haji Faisal. Masya Allah, ini yang luar biasa teman-teman. Keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala Allah bukakan. Bagaimana dia mengurus Gala ya, ngurus rumah tangganya aja nggak beres ya, ngurus anaknya aja nggak beres, sok-sokan mengurus Gala ya. Emosi kita teman-teman. Tapi Allah maha baik, Allah bukakan jalan. Makanya tengok tuh rezekinya Pak Haji Faisal, terus rezekinya Bunda, terus Puji Pak. Karena itu orang baik teman-teman. Kalau kita baik, rezeki kita baik, dikumpulkan dengan orang-orang baik. Tapi kalau kita jahat, akan dipertemukan dengan ya algoritmanya seperti itu, sama kayak algoritma TikTok gitu loh. Jadi tetap semangat, doanya paling 1-2 minggu paling lama itu udah kelar lah ya. Pokoknya support terus. Saya hakul yakin putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat akan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan keadilan masih ada, dan insya Allah hak asuh jatuh kepada Pak Haji Faisal. Mohon doanya dan dukungannya semua. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.